Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi ya tentang hipotesis. Nah, kita mulai dulu dari pendahuluannya ya. Jadi hipotesis itu adalah berasal dari kata hupo atau hipo dan tesis ya. Hupo sendiri itu artinya adalah sementara kebenaran dan tesis itu adalah pernyataan atau suatu teori. Jadi kesimpulannya hipotesis ini adalah pernyataan sementara yang akan diuji kebenarannya atau kesimpulan atau apa namanya? Hipotesis sementara ya, bukan hipotesis, maksudnya kesimpulan sementara seperti apa gitu. Nah, maksudnya sementara ini jawaban yang ada di penelitian kita ini atau yang akan dicari kebenarannya itu belum dapat dibuktikan dengan data maupun fakta. Namun sudah ada literatur review berdasarkan teorinya teman-teman di sini ya. Jadi teorinya sudah ada, namun belum bisa dibuktikan dengan data maupun fakta di lapangan gitu. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, hipotesis itu terbagi dua ya. Yang pertama itu adalah hipotesis nol atau disebutnya adalah H0. Itu adalah suatu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Atau, jadi ini tidak ada hubungan ya teman-teman ya. Hipotesis menyatakan tidak ada hubungan ya. Atau hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, contohnya di sini misalnya kalian judulnya itu adalah hubungan pengetahuan petugas dengan terjadinya keterlambatan pelaporan. Nah, hipotesisnya itu ditambahkan negasi di depannya atau kata tidak di sini. Nah, berarti tidak ada hubungan pengetahuan petugas dengan terjadinya keterlambatan pelaporan. Itu merupakan hipotesis nol ya. Kemudian contoh lainnya adalah tidak ada perbedaan tingkat kepuasan antara pasien di puskesmas A dan B dalam hal pelayanan. Jika kalian judulnya adalah untuk melihat perbedaan tingkat kepuasan antara puskesmas A dengan puskesmas B, berarti ditambahkan kalimat negasi, bukan kalimat sih, kata negasi di depannya, yaitu tidak ada gitu. Terus yang kedua itu adalah hipotesis alternatif, disebutnya HA atau H1 juga bisa nih biasanya disebutnya, atau H1 ya. Nah, ini merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan maupun ada perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kalau tadi kan tidak ada ya kalau hipotesis nol itu. Kalau hipotesis yang alternatif itu adalah adanya hubungan. Contohnya kalau tadi dengan judul yang sama itu ditambahkan kata ada, berarti hipotesisnya ada hubungan pengetahuan petugas dengan terjadinya keterlambatan pelaporan. Terus yang kedua itu ada perbedaan antara tingkat kepuasan pasien di puskesmas A dan dengan puskesmas B dalam hal pelayanan ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke namanya definisi operasional. Apa sih definisi operasional itu? Jadi secara pengertiannya DENOP bisa itu namanya DENOP atau definisi operasional itu adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti teman-teman secara operasional di lapangan. Nah, definisi operasional ini gunanya untuk memudahkan pada saat pelaksanaan maupun pengumpulan data serta pengolahan data dan juga analisis data ya. Nah, dalam pembuatan definisi operasional atau DENOP, selain memuat tentang pengertian variabel secara operasional juga memuat tentang cara pengukuran, hasil ukur, dan skala pengukuran. Jadi di DENOP itu isinya itu adalah yang pertama itu pengertian ya. Biasanya bentuknya tabel teman-teman ini. Pengertian. Kemudian yang kedua itu ada caranya gimana, cara mengukurnya biasanya. Cara mengukur variabelnya. Terus yang ketiga itu ada hasil ukurnya. Terus yang keempat itu adalah skala pengukurannya. Nah, gunanya untuk apa sih DENOP tadi sudah dibahas sedikit ya. Sudah dibahas banyak sih sebenarnya. Jadi DENOP ini gunanya untuk memudahkan pengumpulan maupun pengolahan data serta analisis data ya gunanya ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari definisi operasional ya di sini. Di sini contoh judulnya penelitian adalah faktor risiko gizi buruk pada Baduta ya. Studi kasusnya di kota Tasik, Malaya. Jadi ketika kita lihat judulnya itu nanti kita tentukan variabelnya.
variabel itu ada status gizi, terus frekuensi ISPA, dan frekuensi diare. Nah, pertama kita di denopnya itu ditulis dulu pengertiannya. Jadi status gizi ini apa gitu. Nah, kemudian frekuensi ISPA itu adalah apa definisinya, dan kemudian frekuensi diare itu apa. Kemudian skala ukurnya ditulis, dia nominal semua ya. Nominal semua untuk yang status gizi, ISPA maupun diare. Kemudian cara ukurnya itu gimana untuk status gizinya, itu dengan pengukuran dan pemeriksaan fisik. Sementara untuk frekuensi ISPA itu melalui wawancara, dan diare itu melalui wawancara. Nah, kemudian hasil ukurnya gimana? Nah, si status gizi ini dikatakan baik jika nilainya 0. Jika dia hasilnya baik maka diberi nilai 0, dan jika nilai buruk diberi nilai 1 ya. Ini kalian bisa lihat kalau mudahnya itu dari penelitian sebelumnya ya, kalian bisa lihat hasil ukurnya. Kemudian frekuensi ISPA itu kalau apabila nilai jarang, artinya kurang dari 3 dalam 2 bulan, itu diberi nilai 1. Dan kalau dia lebih dari 3 kali dalam 2 bulan atau sering ya disebutnya, itu diberi nilai 1 ya. Kalau tadi 0, sorry. Untuk diare juga sama, karena dia melalui wawancara ya. Kalau dia kurang dari 3 kali dalam 2 bulan diberi nilai 0. Kalau dia lebih dari 3 kali atau sama dengan 3 kali dalam 2 bulan, itu diberi nilai 1 melalui wawancara ya. Terus ada contoh lagi nih, judulnya adalah gambaran karakteristik dan tingkat pengetahuan pasien rawat jalan tentang hak akses dokumen rekam medis di rumah sakit X. Pertama, kalian tentukan dulu variabel-variabel apa yang mau diteliti. Di sini untuk karakteristik sendiri itu ada pendidikan, nih ya. Pendidikan, pekerjaan, dan juga umur. Kemudian kalian tulis pengertiannya. Udah semua. Kalian tulis skala ukurnya. Kalau ordinal itu berarti kan dibagi-bagi ya, bukan angka. Terus ada juga nominal dan interval ya. Untuk pekerjaan itu skala ukuran nominal. Untuk umur itu skala ukur itu adalah interval ya. Terus kemudian cara ukurnya gimana? Cara ukurnya adalah membagikan kuesioner di sini. Semua sama, pakai kuesioner. Untuk hasil ukurnya kalau misalnya pendidikan itu SD itu nilai 1, SMP nilai 2, sampai perguruan tinggi nilai 4 gitu. Nah, kemudian pekerjaannya, di sini karena gambaran ya, di sini nggak ada ini ya, nggak ada nilai 0 atau 1 ya. Di sini gambarannya bisa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian pekerjaan bisa PNS, swasta, buruh, IRT, dan lainnya gitu. Dan juga umur dilihat dari intervalnya 16 sampai 25, 26 sampai 35 seperti itu. Ini kalian bisa lihat mudahnya di penelitian-penelitian maupun jurnal-jurnal sebelumnya ya. Yang dekat, ibaratnya dekat itu artinya relevan dan juga 10 tahun terakhir biasanya diambilnya. Gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan tentang hipotesis dan juga definisi operasional. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.